Selamat pagi, salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Prof. Nusawa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Riau. Hari ini saya bersama Pak Konter Yusnai. Selamat pagi Pak Konter. Selamat pagi. Beliau ini adalah guru mata pelajaran agama Katolik di SMPN 2 Asisa Selatan Sakat. Baik Pak Konter, senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama Pak Konter untuk kita diskusikan rencana kegiatan observasi kita. Yang pertama, dalam percakapan ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Pak Konter lakukan di kelas 7 nanti. Baik, terima kasih Pak Vino atas kesediaannya. Materi saya hari ini adalah berbicara tentang Yesus Sang Pengampun. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami sikap dan tindakan Yesus dalam mengampuni, sehingga mereka mampu melaksanakan tindakan pengampunan itu di dalam hidup sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Konter. Itu tujuan pembelajarannya. Yang berikut, kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Konter dalam kegiatan pembelajaran nanti. Area pengembangan dan pembelajaran saya kira yang mesti dikembangkan itu adalah semua, mulai dari pembukaan sampai penutup. Dalamnya Bapak sebagai pihak observer observer, saya kira dapat membantu saya untuk mengembangkan hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran itu, misalnya konten dan hal-hal teknik lainnya yang perlu dikembangkan. Baik, yang pertama mungkin di area pengembangan bahwa dalam semua mata pelajaran pasti ada keterampilan, ada pengetahuan, kemudian bagian kemampuan sosialnya. Nah, jadi mungkin semua dari keterampilan, dari aspek pengetahuan, kemudian aspek sosialnya dalam kemampuan mereka dalam melakukan menyampaikan pendapat, itu yang perlu dikembangkan juga. Saya kira itu semua harus dikembangkan supaya seimbang, tidak ada tumpang tindih satu yang lain. Baik, yang berikut soal metode dan strategi yang ingin digunakan dalam pembelajaran nanti, sehingga semua area pengembangan itu bisa kita kembangkan. Baik, untuk metode dalam pembelajaran agama itu ada satu metode khusus yang namanya pendekatan kateketik ya. Itu semacam metode katekese, di mana siswa dihadapkan dengan sebuah fakta masalah yang ada di dalam masyarakat, terus fakta itu digumuli dalam terang kitab suci. Setelah digumuli, dan yang terakhir adalah mereka mengambil kesimpulan bahwa fakta ini kalau disikapi secara salah maka akan bertentangan dengan ajaran iman atau ajaran gereja seperti itu. Oh begitu, berarti sama dengan metode problem based learning, yang berbasis masalah, metode berbasis masalah. Kemudian yang berikut, media yang digunakan Pak Guru. Kira-kira media yang digunakan dalam pembelajaran nanti, Pak Guru menggunakan media apa? Baik, sesuai modul yang saya rancang itu media yang saya gunakan itu kebanyakan menggunakan LCD ya, dengan menggunakan software presentasi yaitu Google Slide. Satu LCD, yang berikutnya ada Alkitab juga, dan yang berikut ada aplikasi e-Katolik. Itu ketika memulai pembelajaran biasanya diawali dengan membaca kitab suci. Baik, luar biasa Pak Konter. Artinya ini sudah ada diferensiasi konten ya, yang ada yang Pak Guru kembangkan dalam proses pembelajaran. Ada LCD, kemudian menggunakan Google Slide, kemudian aplikasi e-Katolik ya. Nah, baik, dari percakapan ini, kemudian dalam proses pembelajaran nanti kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Konter selaku guru mapel agama? Baik, harapan saya yang pertama itu soal kehadiran Bapak sendiri dalam kelas. Yang pertama itu saya kira kehadiran Bapak itu dapat memberi angin segar bagi saya. Semoga pengetahuan yang Bapak miliki yang ketika belajar guru penggerak bisa ditularkan kepada saya, sehingga saya bisa mempraktekkan model pembelajaran yang sesuai dengan spirit guru penggerak ya. Yang kedua,
mungkin kehadiran Bapak mungkin bisa memberi koreksi tentang hal-hal teknis, misalnya penggunaan kata-kata atau tampilan dalam presentasi yang kurang menarik. Mungkin sebentar Bapak bisa berkoreksi supaya tampilan itu mungkin menarik di hadapan siswa dan siswa begitu tertarik dengan pembuat. Baik, terima kasih. Saya juga berharap bahwa nantinya dalam proses observasi ini hanya ada angin segar ya, jangan sampai ada angin taufan dan lain-lain. Nah, baik, terima kasih Pak Kontra atas kesediaannya. Mungkin setelah ini kita langsung ke kelas di jam ke berapa ya? Jam ke-3-4 dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pra-observasi ini, kita akan melakukan observasi bersama di dalam kelas bersama Pak Kontrius. Kemudian nantinya akan ada lanjutannya, itu yakni ada percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik yang sesuai dengan jadwal yang akan disampaikan atau yang diberikan oleh pengajar praktik. Mungkin itu saja percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Pak Kontrius pada kesempatan ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran biasa kita awali dengan membaca tertulis ya. Baik, teks-teksnya sudah saya tulis di depan. Ada dan, ada NJM, ada look. Tinggal satu dan dan. Oke, kita lihat Daniel. Daniel bab 9. Oke. 4B bacanya dari Tuhan Allah yang Maha Besar dan Dasar. Tidak baca dari ayat. Baik, kita mulai bersama ya. Saya mulai dari Aileen. Belum dapat? 4B itu bisa baca dari ayat 4. Jadi ada 4B itu tulisan. Mana? Sudah? Sudah? Baik, saya mulai dari Aileen. Silakan Aileen. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami kepada hati-Mu. Kami orang-orang Yahuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku Murtad. mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin kami dan bapak-bapak Pemimpin, baca pelan-pelan. Pemimpin. Ya Tuhan. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, Pemimpin
Coba pemimpin ini. Nanti tahu kamu belajar bahasa Inggris. Aku forgive. Nanti tanya Ibu Titin sebentar. Baik, kita lanjut ya. Forgive. Yesus sang pengampun. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasang sama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini teristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lihat tujuannya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun sehingga dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu kembali melihat kembali materi sebelumnya ya. Materi kita minggu kemarin apa? Obi, judulnya apa? Yesus yang baik. Sebutkan satu contoh tindakan Yesus yang berbelas kasih pada sesama. Satu saja. Cepat. Apa? Ayo. Avelin. Satu contoh. Jesse. Apa? Obi. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Bita. Mau hidup di tengah-tengah orang miskin dan menderita. Yesus mau hidup di tengah orang miskin dan menderita. Krista. You. Yesus melakukan mujizat adalah air menjadi anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah sekarang pertanyaan kedua, mengapa Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Ayo, mengapa? Menurut Anda? Menurut kamu? Hah? Untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Avelin, mengapa Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Baik, kita. Mengapa Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Untuk membahagiakan orang yang dikasihinya. Oke, terima kasih. Yang pasti tindakan belas kasih Yesus dilakukan supaya memberi kebahagiaan kepada orang yang dikasihinya. Oke, kita lanjut ya. Pertanda bahwa materi sebelumnya sudah kamu kuasai dengan baik. Oke, kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pengampunan Tuhan. Saya baca untuk kamu, setelah itu kamu baca masing-masing ya. Bisa? Bisa. Oke, sambil saya baca kamu dengar dan kamu juga baca dalam hati. Pengampunan Tuhan. Pada suatu hari seorang misionaris di salah satu kepulauan Pasifik terkejut melihat seorang perempuan memasuki gubuknya sambil membawa sejumlah pasir yang masih basah dengan air laut. Tahukah Anda apa ini? Tanyanya. Sepertinya pasir, jawab misionaris itu. Tahukah Anda mengapa saya membawa pasir ini ke sini? Tanyanya. Tidak, saya tidak tahu mengapa, jawab pastor itu. Inilah dosa-dosa saya, jelas wanita itu. Dosa-dosa yang tidak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Bagaimana saya dapat mendapatkan pengampunan bagi semua dosa saya ini?
kamu mengambil pasir itu dari pantai, bukan? Kata misionaris itu. Sekarang kembalikanlah ke sana dan buatlah gundukan pasir, lalu duduk dan lihatlah bagaimana ombak datang dan mengikis habis gundukan itu perlahan-lahan tapi pasti. Itulah cara bekerjanya pengampunan Tuhan. Belas kasihnya seluas lautan. Menyesallah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan membaca berapa menit ya? 2 menit terlalu, 1 menit. Silakan, baca masing-masing. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Oh bisa? Sudah ya? Semua sudah? Oke, kita lanjut. Ini untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang mengampuni. Siapa di antara kalian yang pernah memaafkan temannya? Maaf itu sebelum ada kata maaf pasti ada apa ya? Sebelum di belakangnya ada apa? Sambil menunjukkan kata maaf. Ada? Ada masalah? Iya. Semua kamu pernah buat masalah? Benar. Pernah toh? Iya. Pernah buat masalah dan orang buat masalah kepada kamu toh? Berikutnya, siapa di antara kamu yang sudah memaafkan temannya masing-masing? Atau ada sampai saat ini belum pernah memaafkan teman? Masih ada dendam yang berkepanjangan? Tidak ya? Berikut, mengapa kalian mau memaafkan teman? Jis, mengapa kau? Mengapa? Hah? Karena Aklin, mengapa Anda mau memaafkan teman? Ketika misalnya Aileen tempelin kau tidak balas. Kau bilang gigi ganti gigi, apa? Pulang ganti tulang. Tidak. Aileen, mengapa? Oke, karena teman sudah berbuat salah. Berikutnya, Obi, kira-kira memaafkan apa itu? Artinya apa memaafkan? Memaafkan itu apa artinya? Hah? Memaafkan sama dengan mengampuni. Mita. Artinya pernah kata maaf sebut kata maaf, maaf ya. Apa arti memaafkan? Sabar. Salah benar aja tidak. Apa arti maaf? Jangan lihat di buku, ini masih dulu di atas pengetahuan awal tentang mengampuni. Berarti pemahaman awal kalian bukan soal lihat di bukunya. Apa? Apa? Kau memaafkan macam apa? Oke, kita mengampuni kesalahan teman. Baik, itu adalah pemahaman awal. Dilihat di sini. Oke. Saya percaya bahwa semua kita tidak ada yang bilang tidak ada masalah ya. Semua punya masalah kan? Iya. Nah, seperti biasa saya sebelum mulai mari kita memejamkan mata. Kita mencoba mengingat-ingat kembali salah satu peristiwa yang membuat kalian untuk berani meminta maaf dan memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kamu. Sekarang tutup mata, pejamkan mata, atur ritme pernafasan Anda. Ayo, biasa di THS kan semua anak THS ini semua.
Baik adik-adik yang terkasih, dalam tandingan ini cobalah kalian mengingat salah satu peristiwa ketika kalian pernah meminta maaf atau memberi maaf kepada orang lain. Cobalah kalian ingat kembali bagaimana perasaan kalian ketika merasa bersalah. Bagaimana perasaan kalian ketika permohonan maaf kalian diterima? Bagaimana pula perasaan kalian ketika ada orang yang bersalah kepada kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kalian? Silakan buka mata Anda. Maka kamera akan mendokumentasikan ketika kamu sedang menutup mata. Oke. Hasil refleksi tadi akan kamu simpulkan dalam tabel itu ya. Oke, itu. Nanti siapa yang bisa mengerjakan itu jelas naik pesawat. Itu pesawat itu maskapai Apple. Baik lihat. Ini suatu pengalaman meminta maaf, tulis. Nomor 1, pernah bersalah pada siapa? Kalau bersalah kepada papa mama, tulis apa kesalahanmu. Oh, saya membentak mama. Kamu bodoh sekali. Contoh. Silakan tulis. Lalu perasaan pada saat bersalah apa? Perasaan ketika permohonan maaf diterima. Misalnya, mama saya minta maaf tadi sebenarnya mama. Bukan maaf yang mama kamu terima, tapi tempel yang kamu rasakan karena terlalu kurang ajar. Tidak perlu tabel-tabel ya, tulis saja misalnya bersalah pada siapa? Contoh, oh bersalah kepada ibu guru. Apa kesalahanmu? Tidak mengerjakan tugas rumah. Perasaan pada saat bersalah, saya sangat sangat merasa bersalah. Saya merasa hati ini disakiti oleh kesalahan saya buat. Tulis bersalah pada siapa? Kepada pacar. Bersalah pada siapa? Orang tua. Jangan itu yang saya omong tadi, itu hanya contoh. Tapi yang mungkin sama semua ada kamu bisa ujung. Bersalah pada siapa? Apa kesalahanmu? Ini kesalahan yang kamu buat ya? Waktu kita 2 menit ya, sudah terbatas waktu. Bersalah pada siapa? Kesalahanmu apa? Tulis kesalahan saya. Orang teman baju. Cepat. Kita dikejar waktu. Oke, terus. Ini beda di sini kan? Oke, terus. Perasaanku pada saat bersalah, bagaimana perasaannya? Rasanya sedih sekali karena dia menjauh dari saya. Atau rasanya sedih sekali, nenek mulai murung, suka sembunyi di kamar WC. Iya toh, karena dia emosi dan kau lebih sering menyembunyikan diri. Pulang cari dia di mana? Oh, cara-cara ternyata di kamar WC kunci pintu, digedor-gedor, ternyata pintunya rusak, tidak ada orang di dalam. Oke, apa kesalahan berikutnya?
Sudah? Cepat-cepat sudah? 1 menit lagi. Kesitkan. Yang sudah langsung baca ya? Boleh dibaca tuh? Atau rahasia sekali? Boleh dibaca. Boleh. Sudah? Rasanya ketika permohonan maaf diterima, rasanya lega seperti haus sekali minum air. Rasanya lega sekali. Sudah, Bi? Oke, Ubi baca nomor 1. Tidak apa-apa. Lanjut. Nomor 1. Bersalah. Baca langsung. Bersalah kepada siapa? Bersalah kepada siapa? Bersalah kepada siapa? Apa? Jawab. Bersalah kepada teman. Nomor 2. Apa kesalahanmu? Mengejek teman. Terus. Nomor 3. Perasaan kepada saat bersalah. Perasaan ketika bersalah. Malu, merasa bersalah dan merasa gelisah kalau teman akan cuek terus. Oke, merasa apa ya? Takut ya kalau dicuekin teman. Kau apa ini? 1. Bersalah pada siapa? Pada teman dan orang tua. Apa kesalahan ini? Kesalahan saya pada teman memukul teman. Kesalahan pada orang tua. Kesalahan saya pada orang tua melawan orang tua. Oke, perasaan pada saat bersalah. Pada saat bersalah, tentu pada saat bersalah, saya merasa sedih karena saya memukul teman dan melawan perintah orang tua. Perasaan ketika permohonan maaf diterima. Saya merasa senang dan lega. Baik, saya kira 2 orang cukup ya. Iya, Atau Jesse punya dulu. Oh baik, Jesse tidak mau. Ini tidak mau juga. Baik, saya kira 2 orang cukup mewakili yang pasti bahwa semua kita pasti punya salah. Iya. Punya salah, kesalahan kita itu tergantung apa yang kita buat. Lalu perasaan pada saat bersalah itu pasti merasa sedih ya. Merasa sedih, merasa tidak nyaman, bahkan bersalah, mau buat ini salah. Lalu yang pasti kita merasa lega, senang, puas ketika permohonan maaf kita Diterima. Berikutnya. Ya. Oke. Berikutnya pengalaman memaafkan. Siapa yang bersalah? Tadi itu kamu yang bersalah. Sekarang siapa yang bersalah kepada kau sampai kau merasa sakit hati, merasa sedih, merasa kecewa? Aileen. Tulis. Oh iya, kau sering ejek-ejek Obi. Bilang Obi usah dia usah. Tidak, bagi kau ini Pak Haris. Minum air embun. Kamu punya kedua Obi kan Pak Haris satu kampung. Dia biasa bilang orang saya kalau minum air embun. Mati kau. Ya. Oke, silakan tulis. Yang tadi itu kamu yang bersalah, sekarang orang lain yang bersalah kepada kamu. Misalnya Ain, apa kesalahannya? Tulis kembali. Yes. Membuli saya bila saya pendek, hitam, bukan jelek, padahal dia suka sama saya. Misalnya Obi, sama besar Aileen, apa kesalahannya? Suka membuli saya, padahal dia naksir saya. Perasaanku pada saat dia bersalah kepada saya biasa saja. Meskipun dia hina-hina saya, bilang saya jelek lah, hitam lah, keriting lah. Pasti sakit lah ya, kalau disakiti pasti sakit lah. Emang kamu ini malaikat tuh, dia ada di tubuh. Kesalahannya adalah Obi,
bukan bersalah Aini. Apa salahnya? Dia suka membuli saya, selalu bilang saya tidak mandi. Iya, bukan dulu. Mandi di air embun. Mandi di air embun, kotor, keruh, kumuh, bau. Mana Aini? Sekali-sekali Aini. Sekarang saya lihat Aini ini apa ini? Teman nama siapa? Subscribe. Sudah. Cepatlah. Masa kamu lupa kalau ada orang yang menyakiti kamu atau kamu yang amnesia semua? Sudah hilang ingatan sama-sama tidak ingat satu pun orang yang kasih sakiti kamu. Biasa saja. Perasaan pun setelah memaafkannya. Oh, Ain pernah minta maaf. Obi, Ain pernah minta maaf. Oh, kata dipaksa ya. Obi bilang dia selalu membuli saya, katanya mandi air embun, air yang kotor, kumuh, jorok. Kadang saya cuek, tapi saya sedih ketika dikatakan seperti itu. Saya kecewa. Sudah? Ini sudah? Oh, lama sekali. Sebentar saya mau pertama kali. Tadi kan sudah Obi dan Mita pakai April. Sekarang ini cepat. Cepat. Mengakui kesalahan. Kenapa? Saya bisa salah. Sudah? Saya merasa aku Sekarang saya menunggu Aini baca dunia. saya merasa Sudah? Mita sudah? Tadi Obinya aku, sekarang saya minta. Minta baca. siapa yang bersalah aku? Apa kesalahannya sering memukul saya? Dan berarti pada saat yang sama padaku, saya merasa sakit dari tindakan aku. Dan aku memaafkannya, saya masih senang. Oke. Jessica sekarang. Baca. Siapa yang bersalah? Dari Oke. Macamnya hanya boleh pada salah tidak betul. Iya, dan Obi punya ya, Obi sakit semua. Oh, Obi punya paling sakit. Semua. Obat sudah. Sakit. Baik, belum kau coba sudah. Siapa yang bersalah? Tidak. Apa kesalahannya? Dia sering mencoret bajuku dengan lebih baik. Rasa semua saat dia bersalah padaku, marah dan sakit dengan tindakan dia tidak baik. Rasakan setelah memaafkannya biasa. Oh, jadi kau anak agak aneh biasa-biasa saja. Kau sudah aku sudah. Obi. Siapa yang bersalah? Aini. Apa kesalahannya? Terus. Dia selalu membuli saya karena nyaman di daerah embun. Terus. Sakit banget. Perasaan pada saat memaafkan. Perasaan saya agak bersalah padaku. Kadang saya cuek, kadang saya marah. Karena saya sayang itu. Perasaan setelah memaafkan biasa-biasa saja karena dia selalu
Berarti dia kata makna tipu-tipu saja. Iya, betul lagi gitu. Kamu, kau bilang saya kau sayang. Malu. Malu? Malu. Malu? Karena? Oke, cukup ya? Ya. Kita break lagi. Belum, ini baru pertama nih belum. Oke. Setelah kalian merefleksikan pengalaman memaafkan atau dimaafkan, kita tahu bahwa terhadap kesalahan yang kalian lakukan, sebagai seseorang yang segera mengaku kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Berikut, tidak semua orang yang segera menerima atas kesalahannya. Sebaiknya tidak semua orang yang senang hati segera memaafkan atau memberi pengampunan pada orang yang bersalah. Nah, kita tanya kan tidak semua, tidak segera ya. Berikutnya, meminta maaf ataupun memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan pribadi yang besar. Tadi kan kamu bilang saya merasa senang, merasa lega setelah dimaafkan dan lain-lain. Berikut, boleh? Tindakan memaaf, meminta maaf ataupun memaafkan akan menjadikan hati kita tenang, tenteram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Berikutnya, tindakan memaafkan atau meminta maaf akan menjadikan relasi kita bersama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Apa sakramen yang ada dalam gereja Katolik yang berfungsi sebagai perdamaian untuk mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama. Sakramen apa? Tobat. Sakramen tobat. Oke, yang berikut kita akan mendalami ajaran Yesus tentang mengampuni dua ya. Saya bagi ya. Ini satu kelompok. Ini fokusnya ke Matius. Yang sebelah fokusnya ke atau gini saja. Bagi 5 nomor ya. 5 nomor di sebelah, 5 nomor di sebelah. Bisa? Bisa. Oke, Anda memilih mana? Aileen atau Ita? Di sini. Oh bisa. Mantap. Oke, jadi kamu ini nomor 1 sampai nomor 5. Kamu itu nomor 6 sampai nomor 10. Silakan. Kita materi ini 2 pertemuan ya. Jadi kali ini kita sebatas pada ini mendalami teks kitab suci. Matius bab 11 sampai 5 dan Yohanes bab 8 dan 2 sampai 11. Nomor 1 sampai nomor 5. Itu cuma itu satu nomor sama. Iya, itu dari Matius. Tidak ada di buku. Iya, ada di buku. Tapi nomor berikutnya itu susah tidak disebut. Yohanes 8, 2 sampai 9. Kerjakan. Yang berat itu Yohanes ya, yang tidak ada di buku. Yohanes itu yang berat. Bukan berat sekali, tidak. Hanya dia sebenarnya ringan, hanya dia tidak dicantumkan di dalam buku. Yohanes, Injil Yohanes, bukan di surat Yohanes. Ayo. Yohanes 8 2 sampai 11. 5 menit lagi. Ayo mas tulis ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, materi ini 2 kali pertemuan. Kali ini kamu hanya mendiskusikan pertanyaan ini, 10 pertanyaan. Tidak sampai pada presentasi. Minggu depan baru kita mulai presentasi ya. Ya, Bisa? bisa. Catat baik-baik, minggu depan kita presentasikan. Sudah ya? Belum.
ditunggu aja saya. Ayam beres. Oke, kita tutup dulu ya, istirahat ya. Sudah sangat berat. Baik, mengambil jam 11. Waktu kita telah selesai, kita tutup dulu. Maka kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur padamu melalui putramu. Engkau mengajarkan tentang mengampuni. Bantulah kami agar mampu meneladani putramu untuk berani mengampuni tanpa batas. Engkau akan memuji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, selamat pagi. Yang pertama saya menyampaikan selamat pagi, selamat datang untuk Pak pengajar praktik Pak Hirong. Kemudian selamat pagi Pak Kontrius, bagaimana? Selamat pagi. Kabarnya baik-baik selamat. Baik ya. Baik ya, hari ini kita akan memulai percakapan kita atau kita diskusi tentang hal yang sudah kita jalani dari kemarin, kegiatan observasi kita di kelas, dan hari ini adalah bagaimana kita melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita melihat hal-hal kemarin yang kita lakukan bersama Pak Kontir di kelas pelajaran agama Katolik kemarin. Baik, Pak Kontir, kira-kira perasaan yang Pak Guru rasakan ketika melewati kegiatan kemarin, pembelajaran bersama siswa di kelas 7 kemarin, perasaan yang timbul dari Pak Kontir sendiri bagaimana? Baik, terima kasih. Soal perasaan itu yang pertama pasti rasa malu ya, karena hadirnya orang baru dalam kelas, sehingga aktivitas-aktivitas yang berlebihan terhadap siswa, misalnya lelucon yang berlebihan atau apa ya, kalau siswa salah membaca diberi katokan sedikit, itu mungkin dikurang ya, karena itu harus dilihat oleh orang yang mengobservasi. Baik, perasaan malu ya? Perasaan malu. Baik, ini perasaan yang timbul, kira-kira ini bagian dari masalah ya. Ketika Pak Guru sendiri sudah merasa agak sedikit canggung ketika diobservasi, tetapi sebenarnya tujuan observasi itu tidak melihat kesalahan, tetapi bagaimana kami hanya melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak Guru sendiri ketika melakukan pembelajaran bersama siswa dalam kelas. Nah, kira-kira ini kita coba lihat dulu masalah yang pertama, perasaan malu ini. Kira-kira langkah yang Pak Guru akan buat ke depan bagaimana sehingga tidak malu lagi ketika diobservasi lagi, baik saya ataupun kepala sekolah atau teman-teman lain. Langkah selanjutnya saya buat yang pertama pasti dibuat biasa saja lah. Seakan-akan bahwa di dalam orang yang datang mengobservasi itu adalah bagian dari murid itu. Artinya meningkatkan kepercayaan diri ya. Meningkatkan kepercayaan diri. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, artinya dari kegiatan pembelajaran kemarin bersama siswa, kira-kira menurut Pak Guru, hal-hal apa yang menurut Pak Guru sudah baik dari proses yang Pak Guru lakukan bersama siswa di kelas? Hal-hal yang sudah baik kira-kira apa saja? Hal-hal yang sudah banyak yang saya lakukan mungkin itu penggunaan media pembelajaran, itu software presentasi ya, itu yang salah satu yang saya gunakan. Terus yang berikut, sebelum memulai dengan pembelajaran biasa diawali dengan literasi ya, membaca kitab suci. Saya kira itu hal baik yang sudah saya buat. Sedangkan hal baik lainnya saya belum temukan hal baik itu, mungkin masih mencari-cari. Baik ya, ini luar biasa Pak Konter. Artinya yang pertama ada
diferensiasi konten ya, di sana bahwa Pak Guru sudah menggunakan media berbasis IT ya. Nah, kemudian yang kedua ada proses literasi. Nah, ambil waktu beberapa menit untuk literasi, yakni karena ini pelajaran agama Katolik, saya literasi itu membaca kitab suci. Nah, baik, selain hal-hal baik yang sudah atau yang sudah dibuat atau yang menurut Pak Guru sudah ada, kira-kira dari proses kemarin, kira-kira hal yang masih kurang atau kendala yang Pak Guru hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira apakah ada, dan ketika ada kira-kira apa hal yang atau kendala yang Pak Guru hadapi? Kendala yang paling pertama mungkin soal hal-hal teknis ya. Misalnya saya tidak mempunyai paket data untuk mengakses berbagai informasi yang menjadi referensi bagi siswa ya. Misalnya mengakses video dan lain-lain. Terus yang kedua mungkin sikap saya selama di kelas, mungkin cenderung kasar atau suka marah-marah kepada siswa yang ketika membaca salah satu ayat atau pasal itu salah-salah membaca. Mungkin ketika Bapak tidak ada, mungkin saya sering mengetok kepalanya, tapi ketika ada Bapak saya tidak melakukan hal itu. Baik, ya, terima kasih. Itu hal yang pertama, hal teknis menyangkut dengan paket data ya, sehingga siswa tidak bisa mengupdate mungkin hal-hal yang terbaru. Kemudian soal kebiasaan Pak Guru yang mungkin masih agak sedikit misalnya memberikan hukuman ketika siswa melakukan kesalahan. Kemudian ini soal hal-hal teknis ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari tahapan pembelajaran yang Pak Guru sudah petakan dalam RPP, apakah dari proses kemarin menurut Pak Guru kira-kira semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau yang sudah dipetakan dalam RPP, ataukah ada hal-hal yang belum, yang masih keluar dari tahapan-tahapan yang dibuat dalam RPP? Saya kira langkah-langkah pembelajaran saya cantumkan dalam modul ajar itu saya sudah integrasikan ke dalam PowerPoint ya. Jadi langkah-langkah yang saya buat dalam PowerPoint itu adalah ambil dari modul ajar yang sudah saya susun. Saya kira itu sudah sesuai dengan yang sudah saya ambil di modul ajar. Baik ya, terima kasih. Yang berikut mungkin kita melihat hal atau langkah yang akan Pak Guru buat sendiri untuk mengatasi yang pertama soal hal teknis tadi ya, menyangkut dengan paket data. Apakah ada langkah yang akan Pak Guru buat untuk dua kendala ini? Yang pertama soal sikap yang sering melakukan hukuman, memberikan hukuman kepada siswa, dan juga hal teknis lainnya menyangkut dengan kekurangan paket data. Ya, kalau untuk paket data itu mungkin kalau ada materi-materi yang menuntut bahwa harus ada video, maka video itu harus saya unggah terlebih dahulu. Lalu ketika dalam pembelajaran tinggal tampilkan saja video itu tanpa harus terkoneksi dengan jaringan. Saya menyiapkan yang offline, menyiapkan secara offline. Terus yang kedua tentang perilaku memberi hukuman kepada siswa, saya kira itu boleh diberikan ya, asal dalam kapasitas yang tidak berlebihan, karena itu anggap sebagai seorang gembala yang mengetok bisa memukul domba yang kalau keluar ke kanan mungkin diberi pukulan sedikit supaya dia bisa kembali. Ini sudah masuk ke ayat-ayat Inggris ini, kami ini luar jangkauan kami sebagai orang awam. Tetapi apa yang saya lakukan itu tidak berpotensi untuk melakukan kekerasan, hanya sebagai untuk pengingat saja bahwa dia salah. Oh ya. Nah, baik, terima kasih. Baik, menyangkut dengan hal-hal ini pasti ada langkah tindak lanjutnya. Ini sudah pada bagaimana kita merencanakan tindak lanjutnya. Nah, menurut Pak Guru soal hal-hal baik tentunya ditingkatkan, soal hal yang atau kendala-kendala yang Pak Guru hadapi tentu ada tindak lanjutnya. Kira-kira Pak Guru akan tindak lanjutnya itu kapan? Tindak lanjutnya? Tindak lanjut dari hal-hal baik maupun hal-hal yang masih kurang tadi untuk mencapai kesempurnaan dalam proses pembelajaran. Baik, untuk hal-hal baik yang sudah saya temukan dan Bapak lihat sendiri selama proses pembelajaran, dan mungkin saya membutuhkan semacam saran dari Bapak. Hal-hal baik itu akan saya laksanakan selama proses pembelajaran ke depan.
Sedangkan yang kurang akan saya benahi juga setelah proses pembelajaran, akan saya lihat apa yang kurang dan itu akan saya perbaiki. Baik, artinya bahwa terus melakukan perencanaan, tindakan dan refleksi ya. Nah, ya, dalam proses ke depan bahwa Pak Guru akan terus meningkatkan hal-hal yang baik, kemudian akan berupaya untuk mencari solusi untuk menyikapi hambatan atau kendala yang dihadapi. Baik, mungkin ini saja percakapan kita, dan pesan harapan saya bahwa hal-hal yang sudah baik terus ditingkatkan dan kita bisa berkolaborasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, sehingga fokus pembelajaran kita yang berpihak pada murid terus bisa terlaksana dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Hiron selaku pengajar praktik dan juga Pak Konter yang sudah bersedia di observasi, dan kita sudah melewati beberapa tahap mulai dari pra observasi, kemudian kita kegiatan observasi di kelas, dan hari ini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Kiranya hal-hal ini dapat menjadi modal kita ke depan untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan di lembaga ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.